Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu lil alamin. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, di antara najis yang dimaafkan itu adalah asap dari bakaran najis dan uap dari bakaran najis. Kalau seandainya masuk asap dari bakaran najis atau uap dari bakaran najis itu ke dalam air yang sedikit, maka air itu tetap suci dan menyucikan. Demikian juga kalau kena ke pakaian asap dari bakaran najis atau uap dari bakaran najis itu, maka pakaian itu tetap suci dan boleh kita pergunakan untuk melaksanakan sholat. Dan demikian juga adalah uap dari WC yang kena sebab ditiup angin. Kalau seandainya ada WC yang menguap dia lantas ditiup angin, masuklah ke dalam air yang sedikit, maka masuklah uap yang tadi ke dalam air yang sedikit itu adalah dimaafkan dan air itu tetap suci dan menyucikan. Demikian juga kalau seandainya ada uap WC yang kena pakaian, maka itu adalah juga dimaafkan. Adapun yaitu uapnya kompos, yaitu kompos itu adalah najis yang dicampur dibuat jadi pupuk. Lantas dia ada uap dari kompos itu, menurut para ulama itu harus ditinjau. Kalau dia sedikit adalah dimaafkan, kalau dia banyak tidak dimaafkan. Bagaimana banyak atau sedikitnya itu menurut adat. Kalau menurut adat adalah itu sudah dihitung banyak, maka itu dikatakan banyak. Tapi menurut adat itu sudah dihitung, masih dihitung sedikit, maka itu tetap dikatakan sedikit. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, demikian juga tadi uap kompos itu sebagaimana penjelasan yang di atas kena ke pakaian. Kalau dia sedikit dimaafkan, kalau dia banyak tidak dimaafkan. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, yang berikutnya adalah ada air yang dalam penglihatan mata itu adalah banyak, tapi dihukumkan adalah sedikit. Maka oleh sebab itu kata para ulama, kalau ada air yang mengalir dalam suatu sungai atau dalam satu parit, kalau dalam satu parit itu kalau masuklah air najis ke dalamnya, kalau tidak cukup ukurannya sebagaimana ukuran 2 kullah, maka air yang dalam parit itu adalah mutanajis walaupun panjangnya adalah 10 meter, walaupun panjangnya sampai 1 kilometer. Maka air itu tetap mutanajis kalau seandainya najis itu yaitu datangnya dari turunnya air, maka dari turunnya air itu sampai ke ujung yaitu tetap mutanajis. Tapi kalau seandainya ada farid atau sungai itu adalah ukurannya cukup 2 kullah, maksudnya adalah menurut ukuran 2 kullah itu adalah lebarnya cukup 60 cm. Dalam air itu juga ada 60 cm, panjang air itu ada 60 cm. Lantas masuklah ke dalamnya najis. Kalau dia tidak berubah bau, rasa dan warna air itu, maka air itu tetap suci. Maka oleh sebab itu, itulah yang tadi saya sampaikan di atas, yaitu sungai itu kalau seandainya ada dalamnya 60 cm, kalau ada nyatanya lebarnya sungai itu ada 60 cm, kalau seperti itu seluruhnya sampai ke ujung dan dialiri oleh air itu cukup 60 cm, kalau seandainya masuk najis di atasnya, kalau dia tidak berubah bau, rasa dan warnanya, seluruh air itu adalah suci dan menyucikan. Tapi kurang dari demikian, maka air itu adalah mutanajis. Kecuali ada di ujungnya tempat pemberhentiannya ada ukuran sebagaimana yang saya jelaskan tadi, cukup 2 kullah, yaitu lebarnya cukup 60 cm, dalamnya 60 cm, maka air itu juga penuh sebanyak dalam air yang 60 cm itu. Dan cukuplah dia 2 kullah, maka kita lihat kalau air itu tidak berubah bau, rasa dan warnanya, maka air itu suci dan menyucikan. Kemudian air yang dikeluarkan dari air yang cukup 2 kullah itu, walaupun sudah terpisah dari air yang 2 kullah itu, tetap suci dan menyucikan. Maksudnya adalah
di atas air yang 2 kullah itu suci dan menyucikan, yaitu di ujung air yang mengalir itu adalah suci menyucikan, karena sudah ada tempat yang ditampungnya cukup 2 kullah dan tidak berubah bau, rasa, dan warnanya, maka air itu menjadi suci dan menyucikan. Adapun air yang di atasnya yang karena ada najis di dalamnya, karena dia dihitung air yang sedikit, itu adalah mutanajis. Itulah yang saya jelaskan di atas tadi. Pada penglihatan mata adalah banyak, tapi pada hukumnya adalah sedikit. Maka menurut para ulama, kalau ada seperti itu, kalau ada najis yang kurang airnya 2 kullah, ukuran dalamnya 60 cm, lebarnya kurang dari 60 cm, maka juga panjangnya kurang dari 60 cm, maka kalau dimasuki najis, maka air itu tetap mutanajis, kecuali sudah cukup 2 kullah, tidak berubah bau, rasa, dan warnanya, maka air itu suci dan menyucikan. Ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.